Langsung udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah Teknik Energi Elektrik kelas G. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan materi tentang komponen, feeder, dan permasalahan dari gardu induk. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Raffi Atta Ramadan, yang kedua Frederick Yusak, yang ketiga Erizanto Demara, yang keempat Adim Nugraha, yang kelima Hendarwan Haikal, dan yang terakhir Mai Fabian Jordi. Berikut ini adalah merupakan komponen-komponen pada gardu induk. Bisa dilihat terdapat beberapa jenis simbol. Ada fuse atau sekring yang besar 16 volt. Ya. Lalu ada disconnect atau switch, ada kontaktor, generator, motor, dan selanjutnya itu membahas komponen yang terdapat pada gardu induk. Yang pertama ada switchyard atau switchgear. Switchgear atau switchgear ini adalah komponen penting dalam gardu induk. Fungsinya yaitu mengatur aliran listrik serta perlindungan sistem tenaga listrik. Switchyard itu merujuk pada area terbuka, di mana peralatan utama G ini ditempatkan di ruang yang luas atau terbuka. Kemudian switchgear di sisi lain ini digunakan pada area yang terbatas atau di dalam gedung. Ini melibatkan penggunaan teknologi yang lebih terkonsentrasi dan lebih aman karena berada dalam ruang yang tertutup. Switchgear merujuk pada perangkat yang terpasang di switchyard yang fungsinya untuk mengatur, memutus, atau mengalihkan aliran listrik. Pada umumnya, switchyard sering ditemukan di gardu induk konvensional yang menggunakan udara sebagai isolator. Sementara switchgear merujuk pada perangkat yang digunakan dalam gas insulated substation, di mana gas khusus seperti sulfur hexafluorida digunakan sebagai media isolasi untuk mengurangi ruang yang diperlukan dan meningkatkan keandalan sistemnya. Baik, yang kedua adalah transformator daya seperti trafo pada umumnya. Jadi trafo daya ini berfungsi untuk merubah besaran tegangannya tanpa merubah frekuensinya. Jadi dari besaran tegangan primer akan diubah, bisa dinaikkan atau diturunkan ke tegangan sekunder. Trafo daya juga berfungsi sebagai pengaturan tegangan. Pada trafo daya terdapat pentanahan atau grounding. Yang pertama adalah NCT atau neutral current transformer. Yang kedua adalah NGR atau neutral grounding resistor. Ini adalah konstruksi dari sebuah trafo. Seperti konstruksi trafo pada umumnya, ada inti besi di tengahnya yang dililit dengan kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer nanti akan terhubung ke primary terminal atau busi terminal. Yang sekunder terhubung ke busi sekunder. Terus ada trafo tanknya juga yang menutupi trafo atau sebagai bodinya trafo. Terus ada juga trafo oil dan sebagainya. Komponen yang ketiga adalah NGR. Jadi NGR itu biasanya adalah resistor yang dipasang di antara titik netral suatu sistem. Pada maksud di sini adalah trafo. Jadi titik neutral trafo tadi kemudian akan dihubungkan ke NGR atau neutral grounding resistor. Fungsinya yaitu untuk mengurangi arus yang mengalir melalui saluran netral ketika terjadi gangguan tanah atau grounding. NGR biasanya bisa kita temui di eh, sistem pembangkit di sini seperti ini. Biasanya kotak paling gede itu NGR, itu akan terhubung ke grounding atau pentanahan. Fungsi NGR itu ada 3. Yang pertama itu membatasi arus gangguan satu fase ke tanah, ya, biasanya untuk mencegah potensi kerusakan trafo daya. Terus yang kedua ada mengurangi tegangan lebih sementara saat pemutusan arus, sehingga dapat memperpanjang usia switchgear. Dan yang terakhir adalah menurunkan step voltage ke level yang aman bagi para operator di sekitar sistem pentanahan. Di sini ada dua jenis NGR. Yang pertama ada solid gear dan yang kedua adalah liquid gear. Solid gear biasanya berbentuk kotak
Seperti yang tadi digambar sebelumnya, kotak itu berarti kita pakai yang solid gear. Sedangkan liquid gear biasanya berbentuk tabung. Nah, ini bentuk seperti ini. Selanjutnya adalah komponen keempat, yaitu circuit breaker atau biasa kita sebut sebagai CB. Nah, CB ini adalah peralatan pemutus tenaga atau PMT, berfungsi untuk memutus rangkaian listrik dalam keadaan gangguan atau dalam keadaan berbeban atau berarus. Karena pada saat bekerja, CB mengeluarkan atau menimbulkan atau menyebabkan timbulnya busur api. Maka pada CB dilengkapi dengan pemadam busur api. Pemadam busur api di CB ini terbagi menjadi beberapa jenis. Ada tiga utamanya di sistem listrik. Yang pertama adalah udara atau air blast circuit breaker. Yang kedua adalah minyak, menggunakan minyak, yaitu bulk oil circuit breaker. Dan yang terakhir menggunakan gas atau gas circuit breaker. Sebenarnya tidak cuma tiga ini, masih banyak lagi jenis-jenis CB. Nanti akan bisa dijelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa istilah yang mungkin jarang atau baru kita dengar, yaitu PMT. PMT itu jadi intinya, PMT adalah pemutus tenaga, yaitu berfungsi sebagai memutus aliran listrik secara otomatis atau manual saat terjadi masalah. Nah, ketika kita ngebahas PMT, maka ada juga PMS. PMS itu artinya pemisah, yaitu untuk mengisolasikan bagian tertentu dari jaringan listrik dalam kondisi tanpa beban. Jadi PMT itu biasanya hanya bisa digunakan baik ketika ada beban atau ada arus yang mengalir maupun tidak ada arus yang mengalir. Sedangkan PMS hanya bisa digunakan atau dilakukan ketika tidak ada arus yang mengalir. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja atau konsep bagaimana CB itu bekerja. Circuit breaker itu pada gardu induk biasanya itu bekerja dengan cara yang pertama saat relay pengaman mendeteksi adanya gangguan atau misalnya kelebihan arus ke overcurrent pada jaringan listrik, relay tersebut itu akan memberikan sinyal ke mekanisme pemutusan circuit breaker. Nah, fungsinya untuk segera memisahkan antara kontak-kontaknya. Jadi arus listrik itu terputus dan di komponennya ini akan mencegah kerusakan yang lebih parah. Terus setelah itu, eh, setelah gangguan teratasi, circuit breaker itu dapat ditutup kembali untuk memulihkan aliran listrik ke sistem. Jadi secara kesimpulannya, circuit breaker itu memutus aliran listrik secara otomatis saat adanya gangguan. Lalu dapat disambungkan kembali setelah kondisi normal atau pulih. Nah, ini dilakukan untuk menjaga hal ini dilakukan untuk menjaga keandalan dan keamanan pasokan listrik jaringan. Kalau sudah ke cara kerjanya, kita lanjut ke jenis-jenis dari CP itu sendiri. Jadi untuk yang pertama CP itu eh, ada air blast CP, yang kedua itu ada bulk oil circuit breaker, sama yang terakhir itu ada SF6 gas CP. Terus selanjutnya ada VCB atau vacuum circuit breaker. Terus saya akan menjelaskan komponen yang kelima dari sistem gardu Indo, yaitu tentang disconnecting switch. Jadi disconnecting switch ini apa? Disconnecting switch ini biasanya disebut pemisah. Pemisah ini merupakan alat yang biasa digunakan untuk memisahkan peralatan lain dari gardu Indo atau instalasi lain yang bertegangan. Nah, dalam gardu Indo, disconnecting switch ini dipasang di transformer bay atau TRB, lalu ada transmission line bay atau TLB, terus busbar sama bus couple. Nah, karena disconnecting switch ini hanya dapat beroperasi saat kondisi jaringan tidak berbeban, maka urutan pengoperasiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, circuit breaker ini terlebih dahulu memutuskan aliran listrik. Lalu setelah CB memutus, barulah DS dapat dioperasikan untuk memisahkan rangkaian. Nah, pemisah tanah atau disconnecting switch ini berfungsi untuk mengamankan peralatan dan personel dari tegangan sisa atau induksi tegangan yang dapat timbul setelah jaringan transmisi diputuskan. Nah, tujuan dari disconnecting switch ini sendiri adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan petugas saat melakukan maintenance atau pemeliharaan pada saat instalasi listrik. Lalu saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada disconnecting switch. Yang pertama itu ada rotary contact head, itu merupakan komponen utama untuk kontak putar. Lalu yang kedua ada current pad atau live arm, itu jalur arus listrik aktif. Terus yang ketiga ada rotating supporting insulator, yaitu merupakan isolator yang mendukung komponen berputar.
Lalu yang keempat ada earthing switch, saklar untuk membunyikan sistem. Terus ada rotary base unit, unit dasar yang memungkinkan komponen berputar. Terus ada connecting drive rods atau merupakan batang-batang penghubung yang menggerakkan komponen. Terus ada operating mechanism yang ketujuh, yaitu mekanisme untuk mengoperasikan kontak. Terus yang kedelapan ada kontak sistem, yaitu sistem kontak secara keseluruhan. Yang kesembilan ada connecting terminal, terminal penghubung. Terus 10 ada opening atau front view, tampilan buka. Yang selanjutnya ada base frame atau steel support struktur atau merupakan rangka dasar dan struktur penopang baja. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk komponen yang keenam itu ada lightning arrestor atau disebut juga penyangga petir. Jadi peralatan yang berfungsi untuk melindungi peralatan listrik lain dari tegangan surja atau surge, baik surja hubung maupun surja petir, dengan cara membatasi surja tegangan lebih yang datang dan mengalirkannya ke tanah. Untuk komponennya sendiri itu dapat dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Itu ada elektroda, terus ada sela percikan atau spark gap, kemudian ada tahanan katup atau valve resistor, kemudian ada isolator. Kemudian untuk tipe arrestornya itu ada dua, yaitu tipe expulsion dan tipe valve. Untuk komponen yang ketujuh itu ada trafo tegangan, yaitu peralatan yang mentransformasi tegangan sistem yang lebih tinggi ke suatu tegangan sistem yang lebih rendah untuk peralatan indikator, alat ukur, meter, dan relay. Rancangan trafo tegangan dapat dilihat di sebelah kanan, jadi itu kapasitasnya kecil, antara 10 sampai 150 VA, dan karena digunakan hanya pada alat-alat ukur, relay, dan peralatan indikasi yang konsumsi dayanya kecil. Kemudian memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Dan terakhir, salah satu ujung terminal tegangan tingginya selalu ditanahkan. Lanjut untuk fungsi trafo tegangan, yaitu untuk mengubah tegangan sistem dari level tinggi ke level rendah untuk meningkatkan keamanan, ketepatan, dan akurasi pada peralatan proteksi dan pengukuran. Yang kedua itu memisahkan bagian primer atau tegangan tinggi dengan bagian sekunder, tegangan rendah, untuk sistem proteksi dan pengukuran pada bagian primer. Kemudian ada standarisasi tegangan sekunder pada nilai seperti 100, 100/3, 110/3, dan 110 volt untuk memenuhi kebutuhan peralatan di sisi sekunder. Yang terakhir itu tersedia dalam dua kelas. Kelas proteksi seperti 3P dan 6P, dan kelas pengukuran seperti 01, 02, 05, 1, dan 3. Lanjut ke macam-macam trafo tegangan. Yang pertama ada trafo tegangan magnetik, yaitu trafo yang bersifat induktif. Jadi komponennya itu belitan primer, belitan sekunder, dan inti besi. Untuk prinsip kerjanya sendiri itu induksi tegangan oleh belitan primer, penghantaran tegangan ke belitan sekunder. Kemudian macam trafo tegangan yang kedua itu trafo tegangan kapasitif. Jadi trafo yang menggunakan kapasitor sebagai pembagi tegangan. Untuk komponennya itu rangkaian seri 2 atau lebih kapasitor. Trafo tegangan sekunder. Untuk prinsip kerjanya itu kapasitor membagi tegangan dari level tinggi ke level rendah, dan pengubahan tegangan pada kapasitor menggunakan trafo untuk mendapatkan tegangan di belitan sekunder. Komponen yang ke-8 itu current transformer. Itu prinsip kerjanya dapat dilihat pada sebelah kanan, itu suatu transformator instrumen yang digunakan untuk menghasilkan AC dalam belitan sekunder. Transformator dikenal sebagai transformator arus. Ini juga dikenal sebagai transformator seri karena disatukan dalam rangkaian dengan rangkaian untuk mengukur berbagai parameter daya listrik. Di sini dia itu menggunakan dua gulungan, primer dan sekunder. Kemudian flux magnet bolak-balik dihasilkan saat arus AC mengalir melalui belitan primer. Kemudian arus di belitan sekunder tergantung pada arus primer, bukan impedansi beban. Lanjut ke konstruksi current transformer, itu ampere primer, kemudian ada inti, kemudian ada lilitan, dan ada isolasi. Yang fungsinya itu dapat dibaca di PPT-nya ini. Kemudian lanjut itu ada desain dan fungsinya. Jadi desain dan fungsinya itu yang pertama ada gulungan primer terhubung ke sirkuit utama.
yaitu untuk membawa arus beban penuh. Kemudian arus sekunder sebanding dengan arus primer, dihubungkan ke meter atau instrumen. Kemudian yang terakhir itu rasio transformator arus biasanya tinggi, dengan peringkat sekunder 0,1 ampere, 1 ampere, dan 5 ampere. Dan peringkat utama dari 10 ampere hingga 3000 ampere. Kemudian untuk jenis-jenis current transformer itu ada 4. Yang pertama ada indoor current transformers, kemudian ada outdoor, terus ada bushing, dan yang terakhir ada portable. Untuk kesalahan pada current transformer sendiri itu ada 3 yang utama. Yang pertama itu memerlukan MMF untuk menghasilkan flux. Yang kedua itu arus tanpa beban mencakup kehilangan inti, histérisis, dan eddy current losses. Yang ketiga itu efek saturasi pada inti dapat menghentikan flux magnetisasi, menyebabkan kerugian tambahan. Komponen yang ke-9 itu rel atau busbar. Dia itu berfungsi sebagai titik hubung antara transformator daya SUTT, SKTT, dan komponen listrik lainnya di switchyard. Komponen rel busbar meliputi konduktor dan isolator string dan fitting. Ini dapat dilihat pada gambar yang pada sebelah kanan, itu busbarnya itu dapat dilihat pada titik-titik tersebut. Lalu saya akan menjelaskan komponen gardu induk yang biasanya ada pada ruangan operator. Yang pertama itu ada panel kontrol. Panel kontrol di gardu induk berfungsi untuk memantau dan mengontrol kondisi gardu sebagai pusat kendali lokal gardu. Nah, panel ini juga berisi berbagai indikator. Yang pertama itu ada meteran, ada tombol perintah, operasional, untuk PMT dan PMS yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu ada alat ukur listrik, serta alat pengumuman yang biasanya terletak di ruangan yang sama dengan tempat operator bekerja. Yang dimana kontrol panel juga terdiri dari panel kontrol jalur transmisi, lalu ada panel kontrol transformator, lalu ada panel kontrol perekam gangguan, dan panel KWH meter dan perekam gangguan. Lalu selanjutnya ada panel relay, di mana panel relay berisi beberapa relay pengaman yang dikelompokkan dalam bay untuk memudahkan pengawasan dan operasional. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi sistem jaringan gardu induk saat terjadi gangguan atau kesalahan operasi. Panel ini juga berisi perangkat listrik dan elektronik presisi yang memerlukan pendinginan kontinu dengan suhu tertentu. Lalu panel relay juga terdiri dari panel relay jalur transmisi, lalu ada panel relay transformator, dan panel relay proteksi busbar. Lalu sekarang membahas mengenai peralatan pendukung. Yang pertama itu ada baterai, di mana baterai adalah komponen kunci dalam gardu induk yang menyediakan sumber tenaga. Fungsinya itu sangat bisa digambar ini, baterainya itu ada beberapa banyak, berarti dia itu sebagai sumber daya utamanya yang menggerakkan peralatan kontrol relay, pengaman, lalu motor penggerak circuit breaker, dan disconnect switch, serta perangkat lainnya juga. Lalu baterai juga menjadi kapasitas dan pemeliharaan, di mana baterai itu tersedia dalam berbagai kapasitas sesuai dengan kebutuhannya. Di mana perawatan berkala termasuk dalam pengisian ulang dan pergantian baterai sesuai dengan umur pemakainya. Lalu sekarang peralatan pendukung selanjutnya ada rectifier, di mana rectifier adalah perangkat yang mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Dan ini dilakukan melalui proses penyearah. Ada beberapa poin penting mengenai rectifier. Yang pertama itu sebagai penyarah arus. Fungsi utamanya rectifier yaitu menyearahkan arus DC ke AC yang diperlukan untuk mengisi baterai dan memasok energi ke berbagai perangkat kontrol dan proteksi yang ada di gardu. Lalu ada untuk kapasitas penyarah juga, di mana kapasitas rectifier disesuaikan dengan kebutuhan sistem, termasuk pada kapasitas baterai yang harus diisi. Rectifier harus mampu menangani beban maksimal yang diperlukan tanpa mengalami overheat atau kerusakan. Lalu peralatan pendukung terakhir itu ada kompresor, di mana kompresor itu dalam konteks gardu biasanya digunakan untuk sistem pendingin atau sistem pneumatik. Mana detail untuk sistem pendingin itu adalah
Oke, untuk selanjutnya itu adalah DFR atau Disturbance Fault Recorder. DFR ini merupakan alat yang perekam kontak primer, buka tutup PMT, atau inputan dari peralatan sekunder seperti bekerjanya. Peralatan ini akan sistem secara otomatis pada saat sebelum gangguan atau fault akan rekaman gangguan. Lalu informasi yang diperoleh adalah besar atau nilai lalu dan iklan saja. Lanjut, selanjutnya itu ada ini adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh operator untuk mengoperasikan gardu induk. Nah, ini ada beberapa, yaitu ada radio transceiver, ada power line carrier, telepon umum. Oke, selanjutnya itu ada feeder. Feeder adalah gardu induk yang digunakan atau feeder express adalah salah Oke, lanjut feeder. Itu adalah ada feeder express dalam sistem distribusi listrik dirancang untuk mengalir kecepatan tinggi dan beban. Feeder express biasanya digunakan seperti jaringan sumber cadangan saat terjadi gangguan pada suatu sistem distribusi, mengurangi kehilangan daya dan meningkatkan keandalan pasokan listrik di area yang membutuhkan daya listrik tinggi, memiliki jarak lebih jauh. Lalu selanjutnya ada masalah-masalah yang terdapat pada gangguan listrik. Ini faktor eksternal, pencegahan gangguan listrik, hubungan singkat atau kegagalan peralatan. Lanjut, untuk peningkatan beban yang meningkat melebihi kapasitas gardu induk dapat menyebabkan overload dan berpotensi merusak peralatan dan menyebabkan pemadaman. Lalu yang kedua adalah peralatan yang tua. Peralatan yang sudah tua, usang, cenderung lebih rentan terhadap kerusakan dan kegagalan. Jadi, memerlukan pemeliharaan yang lebih insentif atau penggantian. Lalu keempat adalah kualitas daya. Masalah kualitas daya seperti fluktuasi tegangan, harmonisa, dan gangguan frekuensi dapat mempengaruhi kinerja peralatan dan stabilitas sistem. Lalu selanjutnya ada keselamatan dan keamanan. Resiko keselamatan bagi pekerja dan keamanan fisik gardu induk dari ancaman eksternal seperti vandalisme atau pencurian. Yang keenam ada penyelarasan dengan standar, yaitu gardu induk harus mematuhi standar dan regulasi yang berlaku untuk memastikan operasi aman dan efisien. Yang ketujuh ada perencanaan kapasitas, yaitu perencanaan yang kurang tepat dapat menyebabkan ketidakimbangan antara kapasitas gardu induk dan kebutuhan beban yang mengakibatkan gangguan pasokan listrik. Yang kedelapan adalah integrasi sumber energi terbarukan. Integrasi sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin memerlukan penyesuaian pada sistem distribusi dan kontrol untuk mengelola
Dan yang terakhir adalah mengelola daya data dan teknologi. Penggunaan teknologi canggih dapat penggunaan teknologi canggih itu memerlukan pemantauan, kontrol, dan pemeliharaan gardu induk secara real time. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak presentasi dengan baik. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.